Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Fitra Amara dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya dari kelas B2 dengan NIM 242. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait peran kajian aksiologi dalam menepis hoaks terkait vaksin COVID-19. Penjelasan ini dibuat berdasarkan makalah yang saya tulis untuk mata kuliah Filsafat Kedokteran. Ini adalah salah satu berita yang saya dapatkan di laman berita di internet, dan headline-nya adalah 4 orang tenaga kesehatan meninggal setelah mendapatkan vaksin COVID-19. Dan keterangan yang diberikan adalah 4 orang tersebut berasal dari dokter di Palembang, tenaga kesehatan di Cilacap, direktur STIK di Makassar, dan tenaga kesehatan di Blitar. Sayangnya, berita dengan model ini masih sering sekali beredar di tengah masyarakat Indonesia dan masih jarang sekali yang melakukan pemikiran kritis terhadap berita semacam ini atau melakukan penelusuran lebih lanjut dan kemudian langsung menyebarkannya. Tentu hal ini menimbulkan keresahan dan membuat keraguan atau ketidakyakinan di tengah masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Padahal jika dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap berita tersebut, dapat ditemukan fakta sebagai berikut. Fakta-fakta ini saya temukan di laman suarasurabaya.net, yaitu laman berita terpercaya di Surabaya. Yang pertama adalah untuk kabar di Palembang merupakan hoaks dan sudah dikonfirmasi di laporan antara pada 24 Januari 2021. Kemudian untuk berita di Cilacap, tenaga kesehatan di Cilacap meninggal akibat demam berdarah dan sakit pada saluran pencernaan, jadi bukan karena pemberian vaksin COVID-19. Kemudian untuk berita yang di Makassar, dia diduga terkontak orang positif COVID-19 saat berkunjung keluar kota sebelum melakukan vaksinasi kedua. Kemudian untuk berita yang di Blitar, tenaga kesehatan tersebut diduga terinfeksi COVID-19 sebelum menerima vaksin Sinovac. Padahal antibodi baru terbentuk pada 14-30 hari setelah vaksin kedua. Nah, penjelasan singkat seperti ini sudah cukup baik karena didukung oleh jurnal atau laman berita lain yang terpercaya. Kemudian juga ada penjelasan ilmiah, yaitu seperti antibodi baru terbentuk pada 14-30 hari setelah vaksin kedua. Pertanyaan utamanya adalah mengapa kita harus melakukan penelusuran lebih lanjut terlebih dahulu atau harus berpikir kritis ketika menerima berita. Nah, ketika kita menerima sebuah informasi tanpa melakukan konfirmasi dari bukti-bukti yang terpercaya, maka seperti yang saya jelaskan tadi akan timbul keresahan atau keraguan. Contohnya adalah keraguan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Ketika berita semacam itu semakin luas beredar, maka semakin banyak orang yang ragu untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Semakin banyak orang yang ragu, maka semakin jauh pula Indonesia dari terbentuknya herd immunity. Karena menurut sebuah penelitian, setidaknya 70% penduduk di sebuah negara harus divaksinasi untuk terbentuknya herd immunity. Nah, mengapa menurut saya aksiologi ini pantas digunakan untuk menjadi perspektif dalam menyelesaikan fenomena ini? Pertama-tama kita bahas dulu terkait pengertian, hakikat, dan tujuan aksiologi. Pengertian dari aksiologi sendiri adalah cabang filsafat ilmu yang berfokus pada masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk hakikatnya adalah, hakikat yang ingin diketahui adalah hakikat manfaat dari sebuah ilmu pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Kemudian dari tujuan aksiologi adalah menemukan kebenaran informasi yang ada dengan bukti nyata seperti bukti ilmiah. Nah, jika kita kaitkan dengan fenomena hoaks yang terjadi di masyarakat, dari pengertian, tujuan, dan hakikat aksiologi sendiri, aksiologi ini perspektifnya bisa digunakan untuk mengetahui kebenaran dari sebuah informasi yang diterima. Kemudian, pencarian kebenaran ini dapat dilakukan melalui analisis mendalam, berpikir kritis dan sistematis, melakukan penelitian ilmiah, mengkaji teori-teori lama dari para ahli, dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat membantu menemukan bukti-bukti nyata untuk mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Apabila hal-hal ini dilakukan, maka hakikat dari aksiologi akan tercapai, yakni memajukan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.
Selain dari masyarakatnya sendiri yang perlu menumbuhkan sikap kritis atau menggunakan perspektif aksiologi untuk melihat kebenaran suatu informasi, stakeholder juga berperan penting dalam hal ini. Mereka dapat melakukan edukasi agar masyarakat lebih mudah memahami informasi yang diterima, mengetahui penjelasan lengkapnya, dan tidak terkecoh dengan informasi dari pihak-pihak yang bukan ahlinya. Informasi yang berasal dari pihak yang tidak ahli dapat menimbulkan kekeliruan yang membuat masyarakat ragu untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Jadi itulah inti pembahasan makalah yang saya tulis, dan berikut adalah metode yang saya gunakan agar dapat menarik kesimpulan mengenai isu atau membuat makalah terkait. Yang pertama, saya melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua, menganalisis teori-teori mengenai kasus serupa, terutama melalui video-video dari konten kreator di YouTube. Kemudian yang ketiga, membandingkan pendapat dari para peneliti lainnya untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari teori yang telah dibuat pada makalah ini. Ketika saya menonton beberapa video dengan fenomena serupa atau isu serupa dari konten kreator lain, saya menemukan persamaan dan perbedaan. Yang pertama, untuk persamaannya adalah memiliki salah satu inti pokok bahasan yang sama, yaitu membahas manusia dan hoaks. Kemudian untuk perbedaannya, sebagian besar dari video yang beredar di YouTube cenderung hanya membahas mengapa orang percaya hoaks dan membahasnya dari segi penjelasan secara logika saja. Sedangkan video yang disusun dari makalah ini membahas masalah terkait benar-benar dari sisi perspektif aksiologinya. Dapat kita lihat di sini bahwa perspektif aksiologi masih jarang sekali digunakan untuk melihat isu terkait hoaks. Dari seluruh hal yang sudah dibahas, saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Filsafat, khususnya dalam pembahasan kali ini adalah aksiologi, dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan informasi yang memerlukan langkah-langkah untuk mencari kebenaran. Dalam hal ini, pencarian kebenaran yang didukung oleh bukti-bukti yang nyata diperlukan demi membangun masyarakat yang peduli dan percaya akan vaksinasi COVID-19 untuk membangun herd immunity sehingga angka pengidap dan kematian COVID-19 di Indonesia dapat terus menurun. Berikut adalah beberapa jurnal atau buku yang saya gunakan sebagai referensi untuk membuat makalah atau video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembuatan makalah atau video ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.